B39 sangat disayangkan ya. Setelah mengantar Maya pulang ke apartemen, Lingga kembali keluar untuk menemui Lexus. Saat ini Lingga sedang berada di kafe dekat dengan kantornya. Pria itu tengah membahas sesuatu yang sangat serius, sambil menunggu kedatangan dua orang bawahannya. Kapan dia keluar? Lingga bertanya. Siang tadi, Pak, Nyonya Luciana yang menjemputnya langsung. Bagaimana dengan Mawardi Sanjaya? Pria itu sedang terjerat hutang lintah darat yang cukup besar. Kemungkinan Sanjaya akan bergantung kepada Nyonya Luciana atau Alisa. Saat ini Sanjaya tengah bersembunyi di apartemen Alisa. Dan rumah besar pemberian Tuan Jokro sudah masuk iklan penjualan. Lingga mendengarkan apa yang disampaikan Lexus, sambil membuka pesan yang dikirim oleh Luciana dan Maya. Bibirnya tersenyum saat membaca balasan pesan Maya. Tetapi berubah datar saat membaca pesan dari wanita yang telah menjadi mamanya selama 32 tahun. Wanita itu menghubunginya sedari siang, tetapi panggilan itu tidak diangkatnya. Berganti pesan tertulis yang meminta untuk bertemu. Setelah selesai melangsungkan akad nikah, Lingga baru kembali mengaktifkan nomor dan ponselnya. Saat aktif, begitu banyak pesan yang dikirim oleh Luciana kepadanya. Dari mulai kata maaf, sampai meminta untuk bertemu. Karena Jokro sudah memerintahkan security agar melarangnya masuk ke dalam gedung ketika wanita itu datang ke kantor. Apa Bapak akan menemuinya? Lexus bertanya. Ya, saya hanya ingin tahu apa yang ingin Mama bicarakan. Mau bagaimanapun dia telah bersama saya sampai saya dewasa, saya tidak bisa menutup mata. Lingga bicara. Apa Anda yakin, Pak? Tidak akan menjadi masalah. Lexus menegaskan. Apakah kamu akan mengabaikan sosok ibu yang telah merawatmu, Lex? Lingga balik bertanya. Tidak, selagi dia tidak membuat masalah. Ya, saya harap Mama tidak akan membuat masalah baru. Cukup perbuatannya di masa lalu. Saya harap begitu, ucap Lexus. Sore Pak, Lingga. Maaf kami telat, dua orang bawahannya yang ditunggu telah datang. Silahkan, Lingga memanggil pelayan kafe untuk membawakan dua minuman. Bagaimana? Lingga langsung bertanya setelah kedua pria itu duduk di hadapannya. Berita grup akan menaikkan beritanya 1 jam lagi Pak, pria yang bernama Wawan bicara. Dan, kita juga akan menaikkan berita yang sama dengan isi berbeda, pria kedua yang bernama Eko menjelaskan. Bagaimana dengan stasiun TV yang lain? Lingga bertanya kembali. Mereka sudah kami beri informasi, Pak. Serempak akan start mengangkat berita 1 jam setelah berita grup mempublis di semua media, baik media cetak dan elektronik. Bapak bisa dengar langsung beritanya. Pria itu membuka laptop yang ia bawa untuk dilihatkan kepada Lingga. Kenapa tidak kita lebih dulu mempublisnya Pak, supaya tidak ada gosip miring yang beredar tentang Bapak? Wawan bertanya. Tidak perlu. Saya ingin bermain-main dengan mereka yang mencoba mengusik kehidupan saya. Lingga tersenyum penuh arti. Dan saya membutuhkan perusahaan itu sebagai jalan. Tanpa diketahui Anton. Selama di Lombok, Lingga telah menugaskan satu jurnalis bawahannya untuk melakukan peliputan dan penulisan, mengambil beberapa foto kebersamaannya bersama Maya. Bahkan Lingga melakukan sesi wawancara untuk disebarluaskan sebagai info aktual melalui beberapa stasiun TV dan juga media, yang akan mengangkat seputar pernikahan resminya dengan Maya. Lingga juga memberikan foto akad nikahnya saat berada di Desa Dakawu Kecamatan Pakis. Ia sudah mempersiapkan segala resiko yang akan terjadi ke depan. Tidak lupa, Lexus juga sudah menghubungi Johan dan timnya. Johan akan mensomasi pihak perusahaan sebelum melangkah ke jalur hukum. Yang pastinya akan ada beberapa syarat yang akan diajukan oleh Lingga sebagai penggugat. Jika tidak, Johan akan mempersiapkan laporan dan tuntutan kepada Berita Group sebagai perusahaan yang menaungi dan memberikan izin, sebagai pencemaran nama baik dan kebohongan publik setelah beritanya terangkat di media. Lingga sudah membuka semua jejaring sosialnya untuk mengetahui kabar yang akan secepatnya tersebar. Derajat. Sudah menjadi rutinitas, sebelum azan maghrib,
Makom akan Meyetel TV yang berada di dalam kamarnya saat pukul 5 sore, sudah menjadi hobinya, setelah menonton acara gosip, berlanjut ke acara kuliner enak. Bersamaan dengan Maya yang baru turun dari kamarnya, setelah mandi dan berganti pakaian. Mak, Maya memanggil Mak, wanita itu melangkah ke arah dapur yang posisinya berada paling depan, bersebelahan dengan ruang tamu dan pintu keluar. Apartemen 2 lantai itu cukup luas. Selain satu kamar utama dan kolam renang mini yang berada di lantai atas, ada 2 kamar di lantai bawah, yang mana satu kamar dijadikan ruang kerja Lingga, dan satu kamar pembantu yang berdampingan dengan ruang cuci pakaian. Tidak ada jawaban dan tidak melihat keberadaan Makom, Maya melongokkan kepalanya ke pintu kamar yang terbuka. Ia melihat Makom sedang serius menonton acara berita gosip di salah satu stasiun TV. Mulutnya tak jadi memanggil, ketika Maya mendengar salah satu host pembawa acara menyebut nama Sutan Lingga Hanunggara. Putra dari Sutan Jokro, sang pewaris kerajaan bisnis dari Kabar Group dan pemilik stasiun Fans TV menjadi bahan obrolan kedua host itu. Aduh, mau deh jadi Will dari salah satu Crazy Rich, candaan dari host wanita saat berinteraksi dengan host pria sebagai partnernya. Maya dapat melihat dengan jelas foto-foto kebersamaannya bersama Lingga saat berada di Kepulauan Lombok tersebar di media. Terpampang di layar kaca. Acara gosip itu memberitakan perselingkuhan sesosok pria bernama Sutan Lingga dengan seorang wanita biasa bernama Maya Mawanda, istri dari sang sahabat berinisial HM. Seketika kakinya terasa lemas, dadanya bergemuruh kencang, tubuhnya gemetar. Maya berpegangan di pintu kamar Makom dengan kuat, menahan tubuhnya agar tidak ambruk ke lantai. Neng, Makom baru menyadari kehadiran Maya saat suara pintu terdorong. Wanita itu segera beranjak dari hadapan TV dan mendekat ke arah Maya. Pikiran Maya langsung blank, seakan buntu, baru saja ia mereguk kebahagiaan dan ketenangan. Kabar buruk datang menghantamnya. Sebagai orang awam, yang tidak pernah mengenal kamera dan tersorot media, tentunya membuat Maya shock dan ketakutan. Seakan banyak pasang mata sedang menatapnya. Neng, tidak apa-apa. Makom memapah tubuh Maya, membawanya agar duduk di kursi makan. Dan segera mengambil segelas air putih untuk Maya. Minum dulu Neng, Makom memberikan gelas berisi air itu, agar Maya meminumnya. Dengan perlahan Maya memaksakan untuk bisa meneguk air putih walaupun susah. Pikiran Maya langsung ke uminya, yang ia takutkan adalah, para tetangga akan mencemooh sang umi karena berita yang tidak benar sepenuhnya. Ia memang pernah melakukan kesalahan dengan Lingga di saat statusnya masih menjadi istri Haris. Tetapi, kebersamaannya saat di Lombok, statusnya sudah sah menjadi istri Lingga dan telah berpisah dengan Haris selama 3 bulan 10 hari. Sedangkan di berita gosip yang tayangkan menyatakan kalau statusnya saat ini masih menjadi istri Haris. Walau disebut dengan inisial. Itu semua tidak benar, Mak. Abang sudah mengurus surat cerai Maya di pengadilan saat kami akan menikah. Maya bicara dengan suara bergetar dan tidak bisa menahan tangisnya. Iya, Neng. Mak percaya, berita itu jangan dulu didengar Neng, Bapak pasti akan mengurusnya. Neng harus sabar. Sudah, jangan nangis ya Neng, lebih baik Neng hubungi Bapak sekarang. Biar lebih jelas, Bapak kan orang TV Neng. Kasus Bu Alisa saja bisa hilang, tidak mungkin Bapak akan membiarkan Neng Maya dalam masalah. Menyeka air mata, Maya membuka ponsel barunya, dan menekan nomor kontak Lingga. Tut, tut, tut. Sampai panggilan berakhir, Lingga belum juga menjawabnya. Tidak diangkat Mak, Maya kembali menangis. Dicoba lagi, Neng. Istighfar, tarik nafas, supaya Neng Maya tenang. Haris yang menonton acara gosip langsung dari departemennya ikut terkejut bukan main, pria itu belum pulang sore ini, karena harus menyelesaikan naskah tulisannya yang harus selesai malam ini. Ia tidak menyangka Anton akan menyerahkan berita ke bagian penyiaran, berita seputar Maya dan Lingga dengan info yang tidak benar. Sungguh Haris tidak menginginkan cara seperti ini,
walaupun di hatinya masih menyimpan rasa kecewa dan cemburu kepada Lingga. Tapi ia tidak akan tega membiarkan Maya terseret di dalam kejamnya dunia maya. Haris segera beranjak dari kursi meninggalkan tulisannya yang belum selesai. Pria itu melangkah turun ke lantai 3 di mana biasanya Anton dan para rekan sesama jurnalis berkumpul. Ia harus bicara dengan Anton. Kenapa sampai temannya itu memberikan berita tidak sesuai fakta? Bukan masalah inisial namanya yang tercatut, tetapi status Maya yang dianggap masih menjadi istrinya di luar dari kenyataan yang sebenarnya. Kamu melihat Anton? Haris bertanya dengan rekan Anton yang dikenalnya. Ada di divisi penyiaran. Pria itu menjawab. Haris kembali melangkah menuju sebuah ruangan, di mana temannya tengah menatap layar lebar yang menunjukkan peningkatan grafik untuk program acara yang baru disiarkan. Ton, kita harus bicara. Tanpa basa-basi Haris bicara.